Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas bagaimana caranya agar tidak perlu membersihkan kandang dari telek atau kohe ayam dalam waktu jangka panjang, atau tidak perlu dibersihkan sama sekali. Walaupun lama tidak dibersihkan teleknya, tapi aman dari bau kohe. Bagaimana caranya akan saya bahas. Caranya dengan membangun sistem mikroorganisme di alas kandangnya. Apa maksudnya membangun sistem mikroorganisme di alas kandang itu? Dengan cara menaruh bakteri pengurai, bakteri baik untuk mengurai alas kandangnya dan kotoran ayamnya agar mudah untuk menjadi subur dan menjadi pupuk, sehingga meminimalisir bau, aman ya baunya, karena cepat terurai di sini. Kotoran ayamnya, kohenya akan dengan cepat terurai. Karena butuh pupuk, kita akan kurangi saja ini alas kandangnya yang sudah tersistem mikroorganisme. Ini di bawah cor-coran jenangan tidak masalah, asal tahu cara mengatasinya, membuat sistem mikroorganisme. Kalau di bawahnya tanah itu akan lebih bagus lagi. Ini sudah diambil sebagian besar untuk bahan pupuk organik, tapi jangan semua ya, sisakan sekitar 5 cm sampai 10 cm, karena untuk mengurai kotoran ayam yang baru. Kalau sudah jadi tersistem mikroorganismenya, itu sudah enak, tinggal diambil-ambil lagi. Kalau sudah mulai tinggi, diambil-ambil lagi untuk pupuk organik, untuk sebagai bahan membuat pupuk organik. Pupuk organik yaitu pupuk yang kaya akan mikroorganisme baik yang membuat subur tanah. Mikroorganisme berupa bakteri baik. Perlu diketahui, bakteri baik ini juga terkandung di dalam makanan seperti tape, tempe yang mengandung ragi dan fermentasi. Jadi itu bakteri yang sangat aman dan baik untuk pencernaan. Baik, saya akan menjelaskan cara membangun sistem mikroorganisme di kandang, terutama di alas kandangnya, agar bisa mengatasi bau amoniak kohe. Ada 4 faktor yang perlu diperhatikan untuk membangun sistem ini ya. Terutama perhatikan alas kandangnya. Yang pertama, terkandung mikroorganisme. Yang kedua, cahaya yang cukup. 3, kadar air yang sedikit saja, cenderung kering. Yang keempat,
teksturnya harus gembur. Akan saya bahas satu persatu. Yang pertama, caranya menaruh bakteri baik atau mikroorganisme ke alas kandang. Pertama-tama siapkan cairan probiotik atau cairan POC, lebih bagus, sekitar 1 liter. Tambahkan gula 2 sendok makan. Tujuannya untuk membangunkan mikroorganisme yang mungkin ada yang tertidur. Lalu aduk-aduk. Setelah itu diamkan di tempat yang gelap selama 10 menit. Ini sudah 10 menit. Tinggal kita akan semprotkan ke kandangnya. Taruh di wadah semprotan. Jika baru pertama kali disemprot, lakukan 3 atau 2 kali sebulan. Jika sistem organik sudah jadi, lakukan 1 bulan sekali atau sesuai kebutuhan. Jika ada bau-bau, langsung semprot saja pakai probiotik. Tapi kalau mau pakai POC itu lebih bagus, karena itu untuk penguraian tanah, untuk pembuatan pupuk organik. Kalau ini untuk probiotik, untuk pencernaan, bagus untuk pencernaan ayam, tapi juga bisa untuk mengurai juga bisa. Bedanya membuat probiotik pakai E4 yang coklat, kalau membuat pupuk organik memakai E4 yang warna kuning. Untuk caranya membuat cairan probiotik ataupun POC sudah ada ya di video saya, tinggal dicari di video saya sebelum-sebelumnya. Yang kedua, faktor yang perlu diperhatikan untuk membuat sistem organik di kandang adalah cahaya matahari. Minimal 1 hari terkena sinar matahari selama 2 jam atau 3 jam, pagi ataupun sore hari saja, atau lebih lama lebih bagus. Tujuannya untuk mempercepat perkembangan mikroorganisme, fotosintesis, bakteri pengurai, juga menjaga tekstur alas kandang agar kering, tidak lembab. Juga untuk kesehatan ayam juga baik. Ini lewat celah-celah kandang dari atas dan sampingnya. Tidak disarankan untuk kandang di tempat yang gelap, lorong-lorong, ataupun di ruangan yang gelap. Usahakan sinar matahari bisa langsung masuk ke alas kandangnya agar terkena sinar matahari ke dalam. Jika di ruangan, bisa memakai atap kaca ataupun seng yang bisa tembus cahaya. Bisa juga dengan plastik bening ataupun yang agak buram, yang penting cahaya tetap bisa masuk. Seperti ini, tutup kandang jika di sore hari ataupun malam hari. Kalau pagi hari, cahaya matahari tetap bisa masuk ke kandang. Jangan lupa untuk membuka ataupun menggulung setiap pagi hari. Dibuka, kalau sore hari ditutup
Kalau model kandang seperti ini harus menjaga juga dari apabila hujan ataupun angin. Yang ketiga, faktor yang perlu diperhatikan untuk membuat sistem organik di alas kandangnya yaitu kadar air. Jika alas kandang masih terlalu basah, maka taburkan dedak secukupnya, sedikit saja, untuk lebih mengurangi kadar air atau kelembaban. Alas kandang yang baik itu kadar airnya sedikit, cenderung kering dan tidak terlalu basah. Menambahkan dedak di alas kandang itu juga bagus untuk perkembangan mikroorganisme yang baik. Tetapi jika terlalu kering itu juga tidak bagus ya, karena akan berdebu dan terbang-terbang, tidak bagus untuk pernafasan ayam. Tinggal diatur kelembabannya sedikit saja ya, tapi kering, tetap kering tapi tidak terlalu kering. Jangan sampai terbang-terbang berdebu. Jika berdebu tebal itu lakukan penyemprotan dengan probiotik atau POJ. Disemprot sedikit dengan mikroorganisme baik, sedikit saja, jangan banyak-banyak, agar alas kandang tetap kering. Perhatikan juga saat hujan, jangan sampai terkena air hujan, ditutup dengan plastik, dan jangan sampai air hujan masuk ke dalam kandang atau kebanjiran. Perhatikan juga gentengnya, jangan sampai bocor, jangan sampai membuat becek alas kandangnya. Menjaga alas kandang tetap kering. Perhatikan juga tempat minum ayam, jangan sampai bocor. Kebocoran minuman juga membuat becek. Yang keempat yang perlu diperhatikan dalam membuat sistem organik di kandang adalah tekstur alas kandangnya. Jika alas kandang sudah menggumpal-gumpal, hancurkan, gemburkan dengan selondom alat atau gejuk atau cangkul juga bisa. Teksturnya lembut, halus, ya gembur, agar menyerap kotoran ayam. Juga kering tapi tidak terlalu berdebu, tapi kering ya, kira-kira begitu ya. Hancurkan sampai tidak menggumpal-gumpal, sampai halus kecil, agar mudah menyerap kohe. Biasanya setelah melakukan penyemprotan, besoknya sudah mulai menggumpal-gumpal dan segera digemburkan lagi ya. Kesimpulannya, kita membuat alas kandangnya kaya mikroorganisme, kering dan gembur juga halus. Kurang lebihnya begitu cara mengatasi atau merawat kandang. Kurang lebihnya
Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.